Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah pemrograman basis data. Anggota kami yaitu Zakiah Fifah Rahma dengan NIM 2151507011111027, Safa Nathaniela Solfa dengan NIM 2151507011111028, Anas Rafidia dengan NIM 2151507011111041, dan Elisia Jana Kansa dengan NIM 2151507007111024. Yang pertama yaitu diagram JDM. Relasi yang ini yaitu dari entitas anggota dengan atribut ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, jenis pekerjaan, dan NIK memiliki relasi dengan transaksi peminjaman berupa melakukan. Jadi anggota melakukan transaksi peminjaman dengan tipe relasi one to many. Selanjutnya entitas petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, alamat petugas, nomor telepon petugas, dan NIK petugas memiliki relasi dengan transaksi peminjaman dengan jenis relasi melayani. Jadi petugas melayani transaksi peminjaman. Jenis relasinya yaitu one to many. Dan untuk transaksi peminjaman sendiri memiliki dengan atribut kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal wajib kembali, tanggal realisasi kembali, dan denda. Memiliki relasi dengan entitas buku dengan atribut ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tanggal terbit. Dengan jenis relasi many to many dalam hal meminjam. Jadi buku meminjam melalui transaksi peminjaman. Selanjutnya, entitas buku memiliki relasi dengan entitas rak dengan atribut ID rak dan kategori. Relasinya yaitu rak menyimpan buku, dan buku disimpan di rak. Buku dengan rak memiliki relasi one to many, rak dan buku. Lalu selanjutnya, entitas buku dengan entitas genre dengan atribut ID genre dan genre buku memiliki relasi memiliki. Jadi buku memiliki genre dimiliki oleh buku. Jenis relasinya yaitu many to many. Next. Selanjutnya adalah diagram PDM. Jadi diagram PDM ini adalah metode yang dapat digunakan untuk membuat penjadwalan dari suatu proyek. Nah, pada tabel PDM ini ditampilkan tabel-tabel dari setiap entitas yang sudah dibuat pada tabel CDM tadi, disertai dengan tipe-tipe data yang ada pada masing-masing atributnya. Selain itu, pada diagram PDM ini juga dibuat tabel baru dari relasi many to many yang ada pada CDM tadi. Contohnya di sini ada entitas buku dan juga entitas genre yang awalnya memiliki relasi many to many, maka untuk menyimpan masing-masing primary key dari tabel buku dan juga tabel genre dibuat tabel baru yaitu tabel memiliki, tabel relasi memiliki. Begitu juga yang ada pada tabel meminjam. Tabel meminjam merupakan tabel baru yang dibuat untuk menghubungkan relasi buku dan juga menghubungkan tabel buku dan juga tabel transaksi peminjaman. Sehingga di tabel meminjam ini akan menyimpan masing-masing primary key dari tabel buku dan juga tabel transaksi peminjaman. Dari diagram PDM ini nantinya akan bisa di-generate ke sintaks SQL yang nantinya akan digunakan pada XAMPP.
Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada isi dari masing-masing tabel yang kami buat. Yang pertama ada tabel anggota, di mana di tabel anggota ini kami memiliki atribut ID anggota sebagai primary key-nya, diikuti dengan nama, alamat, nomor telepon, jenis pekerjaan, dan juga NIK sebagai atribut lainnya. Kemudian pada tabel buku, terdapat ID buku sebagai primary key, kemudian ID rak sebagai foreign key-nya, judul buku, pengarang, penerbit, dan juga tanggal terbit. Bisa di next lagi. Kemudian pada tabel genre, terdapat ID genre sebagai primary key-nya, dan juga genre buku. Next. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa tabel-tabel yang memiliki relasi many-to-many akan dibuatkan tabel baru. Contohnya adalah tabel relasi memiliki dan juga tabel relasi meminjam ini. Nah, di dalam tabel relasi memiliki diisi dengan primary key dari tabel-tabel yang dihubungkannya, yaitu ID buku dan juga ID genre. Sedangkan pada tabel relasi meminjam, disimpan kode transaksi dan juga ID buku. Bisa di next lagi. Kemudian ada tabel petugas. Pada tabel petugas ini berisi ID petugas sebagai primary key, nama petugas, alamat petugas, nomor telepon petugas, dan juga NIK petugas. Pada tabel rak terdapat ID rak sebagai primary key dan juga kategori. Bisa di next. Yang terakhir ada tabel transaksi peminjaman. Nah, di tabel transaksi peminjaman ini terdapat kode transaksi sebagai primary key, kemudian ada ID anggota dan juga ID petugas sebagai foreign key, dan juga tanggal pinjam, tanggal wajib kembali, tanggal realisasi kembali, dan juga denda. Next. Selanjutnya ada store prosedur create table genre. Sintaknya menggunakan delimiter create prosedur create genre, ID genre varchar 3, begin insert into genre values sekian. Untuk memanggil store prosedur pakai call create genre dengan value G06 dan history. Jadi ini hasil sebelum melakukan SP create dan setelah melakukan SP create. Kemudian untuk store procedure read menggunakan syntax delimiter create procedure read genre in ID genre varchar 3, begin select all from genre where ID genre sama dengan in ID genre. Kemudian untuk memanggil store prosedur menggunakan call read genre value 3 G03. Berikut hasil setelah melakukan SP read. Kemudian untuk store prosedur update menggunakan syntax delimiter create prosedur update genre in ID genre varchar 3, in genre buku karakter 25, begin update genre segenre buku sama dengan in genre buku where ID genre sama dengan in ID genre. Untuk memanggil store prosedur langsung di call update genre dengan value G03 dan poem. Ini hasil sebelumnya dan setelah melakukan SP update. Di mana di sini pada genre buku G03 anime berubah menjadi poem. Untuk store prosedur delete, sintaksnya seperti ini. Delimiter create prosedur delete genre in ID genre varchar 3, in genre buku karakter 25. Begin
delete from genre where ID genre sama dengan in ID genre. Untuk memanggil, langsung dilakukan call delete genre G06 dan history. Hasil sebelum dan setelah melakukan store prosedur delete. Di mana pada G06 ada history, di sini G06 sudah dihapus. Kemudian store prosedur ke tabel buku. Sintaksnya create prosedur insert data buku, dimasukkan ID buku, ID rak, judul buku, pengarang, penerbit, dan tanggal terbit. Kemudian begin, masukkan ke buku, value-nya ID buku, ID rak, ID judul, pengarang, penerbit, tanggal terbit. Kemudian langsung di call, di mana ID bukunya B07, ID raknya R02, judul bukunya Atomic Habits, pengarangnya James Clear, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, dan tanggal terbitnya 14 September 2019. Hasil sebelum melakukan stop prosedur create dan setelah melakukan stop prosedur create. Di kolom bawah sendiri sudah terlihat ada tambahan di mana ID buku B07, ID rak R02, judul buku Atomic Habit, pengarang James Clear, dan penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Kemudian untuk store prosedur read, menggunakan sintak create prosedur read data buku. Pilih semua dari data buku, di mana data buku adalah ID buku. Kemudian langsung di call, read data buku B04. Di sini akan langsung terlihat ID buku B04 dengan ID rak R02, judul bukunya Mudah Belajar Java untuk Pemula, pengarangnya Hanif Muhammad, penerbit Tekno Publisher, tanggal terbit 2019 8.30. Kemudian untuk store prosedur update menggunakan sintaks create prosedur update data buku, in up judul buku, dan up penerbit dengan karakter 200. Kemudian update buku, set penerbit sama dengan up penerbit, where judul buku sama dengan up judul buku. Untuk memanggil langsung di call update data buku, give love, dan YG Entertainment. Hasil sebelum melakukan SP update dan setelah melakukan SP update. Di sini penerbitnya YG Publish menjadi YG Entertainment. Kemudian untuk store prosedur delete, menggunakan sintak create prosedur delete data buku, delete from buku, where judul buku sama dengan DL judul buku. Langsung di call, delete data buku Atomic Habits. Di sini sebelum melakukan SP delete masih ada judul buku Atomic Habits, sedangkan setelah melakukan SP delete sudah tidak ada.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya dengan menjelaskan tentang struktur prosedur percabangan. Pada skenario 1, kami membuat prosedur read data petugas yang berfungsi untuk mengecek apakah data ID underscore petugas pada tabel petugas ada atau tidak. Kami menggunakan sintaks EXIS untuk mengecek apakah data ID underscore petugas yang diinputkan tersedia pada tabel petugas. Jika data yang dimaksud tersedia, maka akan mengembalikan petugas tersedia, dan jika data yang dimaksud tidak tersedia, maka akan mengembalikan nilai tidak ada petugas. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Akan dilakukan percabangan dengan sintaks if exist select ID underscore petugas from petugas where ID petugas sama dengan in underscore ID petugas. Nah, jika benar, maka akan set status petugas, yaitu petugas tersedia. Namun else, jika salah, maka akan set status petugas tidak ada petugas. Nah, setelah melakukan sintaks, maka kita akan memanggil store prosedurnya dengan cara call read data petugas. Misalnya kita akan mencari ID petugas P01, lalu kita inputkan P01, add status underscore petugas. Dilanjut, kita melakukan skenario 2, yaitu membuat store prosedur percabangan dengan nama read data buku yang berfungsi untuk mengecek apakah data ID underscore buku pada tabel buku ada atau tidak. Kami menggunakan sintaks EXIS untuk mengecek apakah data ID underscore buku yang diinputkan tersedia pada tabel buku. Jika data yang dimaksud tersedia, maka akan mengembalikan nilai buku tersedia, dan jika data yang dimaksud tidak tersedia, maka akan mengembalikan buku tidak tersedia. Pada sintaksnya dapat kita lihat, yaitu terdapat sintaks percabangan, yaitu if exist select ID underscore buku from buku where ID underscore buku sama dengan in underscore ID underscore buku. Lalu jika buku terdapat pada data, then set status buku tersedia, dan else jika tidak ada, set status buku tidak tersedia. Lalu kita akan memanggil store prosedurnya dengan cara call read data buku. Misalkan kita akan mencari buku dengan ID buku B04, maka kita inputkan B04, add status buku. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi progres project base dari kelompok kami tentang ruang baca atau perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.